Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liman jalan mudhari fi amri madi wa nasib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kitabul At'imati utawi kitab nerangne masalah pira-pira panganan. Hadis Bulughul Maram bab baru. Halaman 271 yang sama seperti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul At'imah, kitab atau bab menerangkan beberapa makanan. At'imah itu jamak daripada to'amun, makanan. Bapak sekalian, para jamaah, di dalam keterangan ini kita akan menjelaskan bahwasanya hukumnya dan juga kesepakatannya di antara para ulama tentang makanan ini. Bahwasanya daging itu memang halal secara umum, tetapi nanti ada yang dilarang. Di dalam kesepakatan ini wattafaqu ala anna kulla tairin la mukhlibalahu fa huwa halalun. Dan juga ada kesepakatan tentang masalah burung yang terbang yang tidak punya cakar kuat itu juga halal. Burung yang tidak punya cakar kuat itu halal. Lek cakar kuat tidak halal. Burung yang tidak punya cakar kuat, tidak punya cakar kuat. Lek punya cakar kuat haram, kan begitu kan? Nah, ini dipahami. Nah, burung apa yang cakarnya kuat? Elang. Nah, dan diantaranya begitu. Oke, nanti sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Pokoknya cakarnya ini dibuat alat untuk menikam, untuk mencengkram, untuk pokoknya yang sifatnya begitu. Oke. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul kullu dzinabin utawi saben-saben hayawan kang duweni siung minas sibai saking binatang buas, satu galak itu buas, fa akluhu haramun mongko utawi mangan dzinabin minas siba iku haramun haram. Jadi setiap binatang yang mempunyai siung, taring, yang mana itu dari binatang buas, maka memakannya adalah haram. Maka dengan taring itu memang mencengkramnya. Apa saja yang buas itu? Harimau, singa, kucing. Pertanyaannya saya begini, apakah kambing punya siung? Sudah ngecek loh Pak. Mboten ketinggal kan? Panjenengan punya siung enggak? Oh punya. Dan mungkin maksudnya adalah coba dicek. Jadi dengan siung ini untuk menerkam, untuk dan ini memang satu-satunya untuk itu. Maka disitulah yang tidak boleh. Karena apa? Ada ulama ini berpandangan berbeda tentang binatang yang buas. Yang dikatakan buas itu memang binatang yang menerkam untuk menikai atau memakan itu dengan menggunakan itu. Jadi itu memang yang dikatakan buas. Nah, inilah yang menjadi banyak pendapat di antara para ulama tentang hal ini. Ya, saya mau. Nggih, Pak. Di antara kita juga ada neraka. Nggih. Sedangkan itu hewan juga tidak juga hidup seperti buaya. Nggih. Kan barang buas ya. Iya, iya. Kok ada yang menghalalkan? Ya, makanya
dikatakan buas itu yang bagaimana? Ketika binatang itu buas, makanya nanti coba dicek, Pak. Karena saya melihat gigi manusia atau gigi hewan itu mesti ada siungnya, mesti, meskipun tidak banyak, mesti ada geraham, seri. Ini yang ahli gigi ya, tidak tahu, tapi giginya manusia beda dengan gigi hewan. Coba dicek. Tetapi ketika mengandung siung itu nanti dipukul rata ada siungnya, tidak boleh, bukan. Tetapi yang memang betul-betul buas. Lah makna buas ini pun juga jadi banyak pendapat. Sehingga ada mengatakan buas itu menurut siapa? Maka buas ini kategorinya adalah binatang yang memang untuk menerkamnya dia pakai itu, memakannya juga pakai itu yang dikatakan buas. Gitu aja ya. Karena juga banyak ada pendapat ulama juga berbeda tentang masalah buas ini tersebut ya. Nggih. Salah satunya nanti ada nggih. Nggih, salah satu, Pak, salah satu. Ya. Kalau ada dua-duanya ya tambah, enggak boleh. Dari segi makanannya itu kambing. Nggih. Dari segi kuku tajamnya itu, dari segi kukunya dan makanannya kan beda kelinci. Kelinci. Nggih. Kenapa kelinci, Pak? Kukunya itu kan tajam. Tajam. Nggih, terus? Tapi makanannya kan dari rumput. Sampun? Ya. Nggih. Kelinci niku enak, Pak, mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Jadi maknanya apa? Maka saya sampaikan, Bapak Ibu, hewan itu mesti ada siungnya juga. Tetapi tidak hanya semua untuk begitu. Maka cakarnya, cengkramannya, kira-kira kelinci itu nerekam enggak? Enggak, ya. Makanya tadi ada spesifikasinya. Kalau untuk menerkam, untuk memburu itu semuanya pakai itu ya tidak boleh. Makanya elang, contohnya elang itu cakarnya kuat, cengkramannya ada. Maka ini yang tidak boleh. Jadi kayak kelinci, terus apa lagi? Yang ada cakarnya katakanlah. Semuanya ada cakarnya. Jago itu, nah ya, jalurnya juga tajam itu kan gitu. Nah, itu juga apakah tidak boleh? Lah ayam ya enak saja kan tidak boleh. Tidak apa-apa, okay? Jadi intinya dicek siungnya itu untuk menerkam, cakarnya juga untuk menerkam. Yang dikatakan buas tadi. Ikan hiu buatan akan besar. Dalam? Ikan hiu. Ikan hiu. Nah, ini nanti nyambung saja, gitu, biar nanti ada kok, nanti ada keterangan, tenang. Nih, tenang. Wazada ditambahi wa kullu dzi makhlabin minatoir. Imam Muslim menambahkan setiap hewan yang mempunyai cakar kuat, nah itu dzi makhlabin itu minatoir dari berupa burung, itu juga tidak boleh. Nah, kenapa? Karena tadi mencengkramnya pakai cakar, sehingga dengan cakar itu memang alat untuk membunuhnya. Nah, gigi, siung itu juga alat untuk membunuhnya. Orang digigit singa itu agak susah melepasnya. Orang dicengkram oleh elang juga susah untuk melepasnya. Maka disinilah yang dikatakan buasnya di situ. Nah, maka Bapak Ibu sekalian di sini diterangkan bahwasanya an-nabu minal isnani huwaladzi yali rubaiyati. Qala Ibnu Sina wala yajtami'u fi hayawanin nabin wa qarnin ma'an. Tidak bisa memang disatukan. Mungkin memang ada kalanya cakar itu sendiri, siung itu sendiri. Asiba yang dikatakan buas itu adalah yang betul-betul ada penerkaman. Muftarus itu yang menerkam itu. Minal hayawani kal asadi wa du'abi, seperti halnya macan, serigala. Nah, itu juga termasuk binatang-binatang yang dikatakan buas. Kemudian ada keterangan tadi di makhlabin itu, hewan yang punya cakar kuat itu dikatakan di sini bahwasanya ikhtilaf ulama di dalam masalah itu. Makhlab itu adalah dufrun kulu sabain. Jadi dufrun kukunya, cakarnya itu memang betul-betul untuk menikam. Nah, maka itu yang dikatakan tidak boleh. Ya meskipun
Lek ngomong burung dara itu yang duwe cakar. Terus burung kan punya cakar semua kan ya. Nah, itu nanti jangan, wah itu enggak boleh burung dara. Nah, burung dara itu lek saya dulu pernah makan ya enak itu. Nah, maknanya apa? Bukan masalah enak, memang boleh ketika cakar-cakar itu tidak untuk alat penerkam yang menjadikan kebuasan sebuah hewan tersebut. Itu berbeda ya. Wa an Jabir, ada pertanyaan? Wa an Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar an luhumil khumuri al ahliyati. Naha nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar ing dalam perang Khaibar an luhumil khumuri saking mangan pira-pira daging himar al ahliyati kang bangsa omahan peliharaan. Wa adina lan ngizini sapa Kanjeng Nabi fi luhumil khaili ing dalem mangan daging jaran. Beda jaran dengan himar. Himar itu apa? Keledai ya. Keledai ya. Keliru kedelai nanti. Keledai ya. Nah, keledai itu yang sebangsa piaraan itu makannya kotor-kotor. Karena makanan kotor-kotor dan itu akan bisa dimakan, maka itu tidak boleh. Termasuk nanti ada keterangan hewan yang dikasih makan kotoran, lele itu kan pernah dimasukkan jamban begitu bleng, nanti tiba-tiba jadi lele. Dimakan semua kotorannya jadi lele kan, lele nanti ada pertanyaan, lele dibelah ya tetap daging lele. Kan daging lele tidak mungkin dibelah, itu nanti jadinya itu bagaimana? Nanti ada keterangannya. Dikasih makanan kotor, termasuk himar ini sebangsa piaraan, dikasih makanannya kadang campuran begitu. Apapun dimakan, itu menjadikan tidak boleh. Karena ada unsur najis, ada unsur kotor yang masuk ke dalam. Nah, inilah yang harus kita siapkan. Kalau kuda ini berbeda, maka kuda ini halal. Dulu ada yang mengatakan sate kuda, wah itu haram, bukan halal, bisa dimakan. Nasi basi, najis enggak? Enggak apa-apa. Yang penting najis itu yang penting. Kalau najis enggak boleh. Bebek makan apa? Lo katul dedek najis enggak? Enggak apa-apa. Nggih. Zaman sekarang. Nggih. Itu makanannya yang dijual itu tidak karu-karuan, itu isinya batang-batang sebarang kali wadah dijadikan makanan. Itu yang dijual biasanya gitu. Sampun? Yang salah yang beli. Nah, yang saya yang beli mengerti begitu kok dibeli. Nah, bagaimana yang menjual? Yang menjual tetap berdosa. Wong bangkai-bangkai dibuat makan. Karena kita tidak tahu bagaimana, makanlah di rumah lebih enak. Istri sudah memasakkan gitu, tidak usah marung-marung lah, sudah dihemat uangnya, diberikan istrinya, dek masak no ini, nah lebih baik begitu. Kadang kita ini repot, pengen makan itu sembarangan, makanya ya nanti akan penyakit itu macam-macam, karena apa? Pengennya macam-macam, kita tidak tahu. Makanya Bapak Ibu, panjenengan yang berjualan jangan seperti itu. Panjenengan boleh, memang kita ini kena prinsip ekonomi, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Kita dulu didoktrin begitu, Pak. Nah, jangan begitu. Carilah rezeki yang halal. Wa an Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu, "Ghazauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Perang sapa ingsun sartane Rasulullah sab'a ghazawatin kelawan 7 perangan. Nak kulu halih mangan sapa ingsun al jaroda ing walang, belalang. Belalang itu halal. Jenengan makan belalang enak. Lek ndak tawar biasane biduran macam-macam. Nah, itu bukan berarti panjenengan tidak. Ya memang orang itu ndak suka ya ndak suka. Saya dulu pernah makan belalang. Saya coba makan. Didendeni sama teman. Niku sampean niku gabaken mbok makan belalang, tambah gabaken. Tapi kadang saya pakai kaidah matematika min kali min plus. Nah, barangkali saya makan belalang ini tambah sembuh. Nah, ternyata tambah sembuh, Pak. Saya itu makan telur waktu
di pondok itu makan telur langsung ini kayak lebam, bendol-bendol semua merah-merah, kuatel gitu. Sampai saya tuh mikir, ya Allah, apa saya ini harus dikasih ujian makan tempe tahu bendino gitu. Jadi makan lele, makan telur itu langsung meledos Pak. Sampai wajahnya tidak kelihatan, ini bengep begini. Tak pikir. Terus main ke rumah teman, disuguhi belalang. Ada yang nyenggol, ojo mbok mangan, gabakmu kumat. Tapi saya itu kadang nekat, walah bismillah, barangkali memang rada nakal ini. Bismillah. Alhamdulillah tambah sembuh. Nah pasca itu saya akhirnya makan telur, makan sembarang yang enak gitu. Dan tidak gabakan seperti biasanya. Ya ini pakai kaidah min kali min plus. Nah, tapi kalau umpama kaidah jenengan min kali min plus itu tidak cocok ya jangan diteruskan, ganti yang lain. Ya. Jadi belalang intinya halal. Lain tidak senang ya tidak apa-apa, tidak usah dimakan. Wah gak enak ya tidak usah dijijik-jijikkan, tidak usah. Wa an Anas radhiyallahu an fi kisatil arnab. Saking sahabat Anas ing dalam kisah terwelu. Napa Pak terwelu? Nah, ini kan kena kelinci tadi disampaikan. Qala fadabaha mongko mbeleh sapa Tolhah ing arnab terwelu. Faba'asa mongko ngutus atau ngirim sapa Tolhah biwarikiha ing temponge atau apa pahanya terwelu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabilahu mongko nrimo sapa Kanjeng Nabi ing sampole iku mau. Kelinci enak. Besok kapan-kapan jenengan ke Tretes makan sate kelinci. Nah, pas ke Tretes. Maknanya apa? Boleh kita ini makan terwelu. Ya bagaimana terwelu itu begitu? Tinggal panjenengan nanti ngasihnya makan terwelu itu apa? Lek ngasih makannya itu berupa barang yang najis tidak boleh. Tapi kalau jenengan makannya terwelu biasa ya rumput biasa-biasa saja tidak apa-apa. Jelas Pak Bu? Nah ini nanti jenengan ada keterangannya tentang makanan yang tidak boleh. Nggih. Terus apa mengababin persis. Nggih. Ada gitu kan. Nggih. Misalnya orang kata itu pakai apa namanya baju kita itu bisa sembuh. Nggih. Panganan sing asin dikasih uyah malah tawar Ustaz. Asin dikasih uyah malah tawar. Tawar. Karena dicoba kasih tawar. Nggih. Berarti kaidah itu benar. Wah, cocok berarti. Makanya memang gini tuh. Ada anak itu kadang ketakutan. Lek takut itu dilawan maka jadi berani. Memang harus begitu. Ada kalanya lek kaidah itu benar yang jenengan lakukan. Namanya masih kaidah, kadang cocok, kadang tidak cocok. Nah, lek kalau pas cocok kaidahnya itu maksudnya rumusnya itu cocok ya dipakai. Lek tidak cocok ya jangan dipakai, jangan diteruskan. Enten sing ngeten Ustaz. Dhewe arep sitah napa ngoten barang panganan dekat, mbayang mangan dekat. Anu kuatir nek niki timbul penyakit ngoten. Bareng dekat-dekat tambah kuru. Oh, tambah kuru. Iki kok panganan kok cegah-cegah iki bebas nae. Bebas malah waras. Oh, ngoten. Wis. Monggo panjenengan lakukan yang sesuai kebutuhan panjenengan, gitu aja. Perkara nanti cocok, enggak cocok ya diganti yang lain gitu aja loh. Nanti enak-enaknya begitu, enggak usah. Nggih. Jangan sampai merepotkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawab. Rasulullah nyegah an qatli arba'in saking mateni papat minad dawabi saking pira-pira gegremetan. Dilarang membunuh 4 hewan ini. Apa itu? An-namlatu. Yang pertama an-namlati, yang pertama semut. Wan nahlati, tawon. Wal hudhudi, manuk hudhud. Wasurati lan manuk bedu. Apa manuk bedu itu? Hah? Apa terjemahnya bedu itu apa? Hah? Burung gereja. Ya, emprit peking itu ya. Oh.
Nggih, wis gini aja. Lek di panjenengan itu kan ada yang maknai burung gereja, manuk emprit, kaji itu dulu biasa begitu. Lah, ini intinya burung-burung itu ketika memang yang tidak halal itu jangan dibunuh. Maksudnya apa? Kalau tidak halal dibunuh, tidak boleh dibunuh, berarti dimakan pun juga tidak boleh. Sehingga burung hudud itu juga tidak boleh, maka jangan dibunuh. Percuma dibunuh, tidak bisa dimakan. Kalau emprit, peking itu sebetulnya masih boleh. Cuma manuk bedu itu saya juga bingung apa bedu yang secara ini ya. Ada yang mengatakan manuk bedu itu ya semacam burung hantu. Ada yang semacam ya, ada yang burung beo macam-macam ya. Kita secara ini maka yang penting ini adalah hewan-hewan yang memang dilarang, itu maknanya jangan sampai dibunuh. Karena apa? Dibunuh aja tidak boleh, apalagi dimakan. Intinya di sana, jangan sampai itu kita lakukan. Ada Pak, semut itu dijadikan bumbu. Jangan cek, semut itu dibuat bumbu itu gurih. Nah, termasuk di dalam kitab taklim, kenapa orang tidak boleh makan semut? Nggarayati peteng. Itu ternyata tidak boleh, makanya tidak boleh diantaranya di situ. Nah, tawon, beda tawon dengan laron kan begitu ya. Nah, kalau tawon jelas, kalau laron dibuat peyek sih enak, peyek laron boleh. Ya, masuk belalang itu bongsone laron itu termasuk. Nah, maka untuk tawon beda di antara itu. Nggih. Gula. Ya. Kecemplung ketok ya dipinggirkan. Tapi lek kecemplung ndak ketok dimaafkan. Bukan dimaafkan. Nanti memang ndak kelihatan bagaimana. Nggih. Arepe gak dipangan ini eman. Biasa wong Jawa ini kan emanan kadang. Wah eman rek. Tapi lek bisa disaring, maksudnya begitu. Bener, meskipun mati, tadi kan tidak boleh membunuh semut. Berarti maknanya dimakan juga tidak boleh. Nah, ketika panjenengan masuk ketok kelihatan semutnya dipinggirkan. Lek memang tidak bisa disaring, tetap disaring. Intinya dipinggirkan, dihilangkan dulu. Lek memang tidak bisa, berarti boleh atau dimaafkan. Gitu Bu ya? Disaring, ya, makanya disaring. Oh macam-macam, pokoknya seluruh semut. Nah, tapi saya pernah melihat bumbu itu ada semutnya Pak. Ada semutnya. Dan ada yang mengatakan semut itu gurih. Makanya untuk kegurihan itu pakai semut. Satu mikir ini apa-apaan. Ya makanya kita ikut syariat. Syariat ini mengatur begini ya jangan. Makanya kalau bisa dengan pun bumbu itu lebih bisa, ya cek bumbu itu jadi. Orang-orang yang senang praktisnya beli jadi, iya enak, gampang, tapi kan proses itu panjenengan tidak tahu. Kalau bisa kita proses sendiri supaya baik. Tapi memang orang itu milih instan, nanti ya repot. Makanya dengan nanti muncul penyakit macam-macam jangan bingung. Karena itu penyakit yang kita tidak tahu itu memang dari instan-instan itu bumbunya. Siapa yang ngomong tidak enak makan nasi bebek? Sehingga enak itu sambeli ternyata minyaknya luar biasa. Nah itulah menjadikan penyakit. Nah, kita ini kadang harus enak itu lihat siapa yang masak enak. Yang masak enak itu dia masak dengan bumbu alami enak, itu yang enak. Kalau dia itu masaknya itu dengan pakai bumbu jadi, ya itu sebenarnya tidak enak, tinggal ngesok itu aja. Gitu nggih. Kalau telurnya tawon itu halal. Halo? Telurnya tawon itu ya. Telurnya? Iya, yang kita makan telur. Tolong. Wes ngeten, saya ndak ngerti. Yang ini yang dimaksud kan tawonnya ya. Bukan telurnya ya. Nah, telurnya kan mungkin sih boleh ya. Membunuhnya ini lah boleh. Nggih. Nggih.
Nggih. Nggih. Nih, ini saya lanjutkan. Jadi maknanya ini ada ulama yang berpendapat tidak boleh membunuh itu dikarenakan nanti mau dimakan. Jelas ya? Lek tidak dimakan membahayakan dengan bunuh boleh. Tawon, arep ngentuk. Nah ini. Lek tidak dengan bunuh bahaya kan? Nah, monggo di. Tidak apa-apa, tapi jangan syarat dengan bunuh dengan makan, tidak boleh. Jelas ini. Ya. Semut merusak rumah membahayakan, dengan bunuh tidak apa-apa. Yang penting tidak dimakan. Maksudnya ini adalah tahrimu aklihi, mengharamkan untuk makannya tadi. Jangan sampai, ini kan untuk makanan kan, makanan. Judulnya kan bab makanan ini kan. Jelas ya? Tambahannya Ustaz. Itu ada gula, ada semut, dan dia tuh dia semut yang melihat. Sampun? Ya. Wahalu macaro, teruskan sendiri ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu an qala qultu li Jabir adabu saidun. Berkata Ibnu Umar bahwasanya berkata kepada Jabir, adabu utawi trenggiling, saidun iku beburon, jadi diburu. Huwa utawi dabu, qala Jabir na'am, ya. Jadi ketika sahabat Ibnu Umar bertanya pada Jabir, apakah trenggiling itu buruan? Ya. Kultu ngucap sapa ingsun, qalahu dawaken ing dawu tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Jabir, ngucap sapa Jabir, na'am, iya. Jadi maknanya adalah trenggiling itu hewan buruan. Berarti boleh dimakan. Trenggiling. Ngerti trenggiling, Pak? Iya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu an annahu suila anil kunfit faqala kul ngucap sapa sira la ajidu ora nemu sapa ingsun fima ing dalam barang uhiya kang den wahyuaken ilaya maring ingsun muharraman ingkang den haramaken. Nah, ini dikatakan tentang landak. Kenapa landak? Landak itu tidak ada perkara yang mengharamkan. Berarti landak itu hukumnya boleh. Faqala innaha sak temene landak iku mau kundaf kopi satun iku kang jember minal khobaisi saking pira-pira perkara kang jember. Elek maksudnya. Landak itu jelek. Maksudnya ketika dia makanannya begitu. Tetapi tidak ada nas yang mengharamkan, maka dihukumi boleh. Nah, ketika itu hukumnya boleh, maka jangan sampai diharamkan. Jadi ketika memang tidak ada dalil yang menunjukkan tentang haram, jangan diharamkan. Jadi intinya mari kita ini lihat, kalau ada yang mengharamkan maka tidak boleh dimakan, tapi kalau tidak ada masih hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.